Ada ya? Apa ya? Aceh. Aceh. Woi, sepatu gue, woi, maling woi. Aceh. Apa ya? No komen, nggak tahu. Apa itu Aceh? Aceh adalah ASEAN Community, yaitu suatu bentuk kerjasama antara 10 negara ASEAN untuk menghadapi ketatnya persaingan globalisasi. Kenapa harus Aceh? Hal yang melatar belakangi dibentuknya ASEAN Community adalah kesuksesan negara Cina dalam bidang ekonomi diikuti oleh negara India. Selain itu, kesuksesan negara-negara Eropa membentuk suatu kerjasama regional yang disebut European Union menjadi faktor yang melatar belakangi dibentuknya ASEAN Community agar negara-negara di Asia Tenggara mampu meraih kemajuan bersama di bidang ekonomi. Apa saja pilar-pilar utama ASEAN Community? Ada 3 pilar yang menjadi kerjasama utama ASEAN Community. Yang pertama adalah bidang ekonomi. ASEAN Community ingin membentuk suatu wilayah regional dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi. Langkah-langkah yang ditempuh adalah mewujudkan pasar tunggal dan kesatuan produksi, mewujudkan wilayah berkompetisi tinggi, membentuk standarisasi tenaga ahli atau sertifikasi insinyur, serta menghargai kekayaan intelektual dengan cara memfasilitasi tenaga ahli. Selain ekonomi, sosial budaya juga menjadi pilar ASEAN Community untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Langkah-langkah yang ditempuh dalam bidang sosial budaya tersebut antara lain meningkatkan social human development, meningkatkan social welfare and protection, meningkatkan social justice and rights, meningkatkan environmental sustainability, mewujudkan satu identitas negara-negara ASEAN, serta memperkecil jarak perkembangan antar negara. Pilar ketiga yang menjadi fokus ASEAN Community adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama tersebut antara lain kebijakan, yaitu menciptakan hukum bersama untuk menyelesaikan permasalahan regional Asia Tenggara, perdamaian, menciptakan wilayah yang kondusif untuk kerjasama antar negara, keamanan dan pertahanan, kerjasama dalam hal keamanan regional. Akan tetapi, bagaimanakah kondisi Indonesia saat ini? Apakah Indonesia telah siap menghadapi ASEAN Community? Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara memiliki populasi yang mencakup 40% dari total penduduk Asia Tenggara. Hal ini merupakan daya tarik bagi pasar sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, sumber daya yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, serta letak geografis yang strategis merupakan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. ASEAN Community sendiri mampu memberikan dampak positif terhadap Indonesia, antara lain dengan adanya kemudahan mengimpor barang, kerjasama dalam hal tenaga kerja ahli, serta pendidikan menjadi lebih mudah, bantuan regional, serta promosi budaya Indonesia akan semakin mudah. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan kesiapan di bidang infrastruktur, kebijakan, dan birokrasi yang berbelit-belit, transportasi yang buruk, mutu pendidikan rendah, tingkat pengangguran tinggi, korupsi, serta neraca perdagangan yang defisit merupakan kelemahan Indonesia. Sehingga hal ini
membuat ASEAN Community di sisi lain menjadi sebuah ancaman. Lapangan kerja yang didominasi oleh tenaga kerja asing, eksploitasi sumber daya alam terlebih oleh pihak luar, melemahnya daya saing produk lokal, monopoli perekonomian oleh perusahaan asing, kesenjangan sosial, serta budaya daerah Indonesia yang makin terkikis adalah hal yang mungkin terjadi bila kita menghadapi ASEAN Community tanpa persiapan yang memadai. Namun, Indonesia masih memiliki harapan. Dan harapan tersebut adalah kita, para generasi muda yang memiliki semangat untuk sebuah perubahan. Dan sekarang adalah waktu bagi kita untuk bekerja sama mempersiapkan Indonesia agar siap menghadapi ASEAN Community. Ciamplas terutama ya, jeansnya masih orang cari jeans pasti di Ciamplas aja gitu. Hai kawan, masihkah kita ada di jalan yang sama? Ya, kalau soal sekarang gini, kalau misalnya pembeli sih, kalau dulu lebih bagus ya dari sekarang. Sekarang kan mungkin ekonominya juga rada susah, jadi orang juga beli baju juga kan mikir-mikir daripada beli baju mending beli sembako lah gitu. Jadi kalau rame sih rame dulu, tapi kalau barang ya bagus sekarang gitu. Kita kalah lah sama yang impor. Iya. Kalau bahannya? Bahan jin kurang lebih sama ya. Jin itu udah ada standarnya. Pedagang kaki limanya ditertibkan. Terus terang aja kayak Ciamplas ya, kan kita itu sebenarnya di waktu libur atau long weekend atau apa itu kan sebenarnya banyak tamu-tamu. Nah itu kan sebenarnya mereka tuh pengen santai, pengen belanja. Bandung tuh terkenal dengan fashion dan kulinernya kan. Nah sekarang gini, kalau di tempat kita aja udah susah parkir, gimana dia mau turun, mau lihat-lihat ke toko kita gitu. Kalau nyaman mah, kalau kenyamanan mah nyaman, tapi nah gitu terlalu apa gitu sesek padat ya. Sesek padat, iya betul. Jadi air udah keganggu ya daerah habis sama Ciwok. Cihampelas adalah sebuah jalan di kota Bandung yang penuh dengan pertokoan. Cihampelas telah lama menjadi magnet pengunjung yang terkenal dengan jeans, tekstil, dan berbagai kerajinan lokal lainnya. Hal ini telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dewasa ini, banyak hotel, apartemen, dan mal seperti Ciwok yang berdiri di Cihampelas. Akan tetapi, pembangunan ini terjadi secara tidak seimbang. Kesenjangan sosial antara kemewahan pertokoan, hotel, dan Ciwok yang menjadi ciri khas Cihampelas dengan permukiman warga di sekitarnya dapat terlihat dengan jelas. Banyaknya pedagang kaki lima di sepanjang trotoar yang mengganggu jalan, sampah yang berserakan meskipun telah dipasang berbagai papan peringatan adalah potret ketidaksiapan Cihampelas di bidang pembangunan menghadapi tantangan pasar bebas ASEAN Community.
ASEAN seperti Singapura, Malaysia atau Thailand itu nggak ada tempat yang benar-benar mirip sama Cihampelas. Biasanya di negara-negara itu tempat perbelanjaannya tuh shopping center, mall, atau kalau pasar benar-benar pasar. Jadi nggak ada yang bentuknya pertokoan rame dan sekaligus dipakai buat jalan kayak di Cihampelas. Jadi nggak ada yang persis, tapi yang jelas semua tempat belanja itu jauh lebih rapi dan sesuai dengan aturan. Jadi kalau di Vietnam itu di Ho Chi Minh City di Vietnam, pedagang-pedagangnya itu jualannya tuh di toko-toko yang udah dibangun secara teratur. Terus di depan toko-toko itu ada dibangun sebuah trotoar lebar buat jalan kaki. Nah, terus kemudian di sana itu nggak ada pedagang kaki sama sekali. Jadi pejalan kaki itu bisa luas berjalan di trotoar dan trotoar itu juga bersih. Kemudian di sana itu yang dijual tuh bukan produk lokal doang, tapi juga ada produk brand internasional kayak misalnya Nike, Adidas, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya itu kalau dibandingkan sama Cihampelas, Nguyen Kai Street itu jauh lebih bagus dan lebih teratur dibandingkan Jadi kalau di Kamboja itu shopping center itu dibagi-bagi, ada yang buat malam, ada yang buat siang. Jadi nggak akan seramai kayak di Cihampelas yang dari pagi sampai malam itu penuh pengunjung. Nah selain itu di daerah shopping street itu tuh nggak ada kayak kendaraan yang lewat itu, cuma ada kendaraan umum yang bisa dipakai di situ kayak tuk-tuk semacam di Thailand. Jadi keadaannya itu jauh lebih tertata. Selain itu jalannya juga lebih luas, jadi nggak akan semacet yang ada di Cihampelas sekarang. Jadi kesimpulannya Kamboja itu memang nggak seramai kayak di Cihampelas, namun jauh lebih tertata dibandingin di Cihampelas. Ya, jadi hubungan ekonomi antara ASEAN Community dengan dampak keadaan di Cihampelas itu ya seperti di Cihampelas itu kan ada banyak pasar, ada banyak toko besar maupun toko kecil. Ya mungkin untuk toko yang besar mungkin dampaknya positif lah, karena mereka bisa menjalin hubungan, mereka masih bisa bersaing juga. Tapi untuk toko-toko kecil itu sulit karena bakal banyak sekali produk-produk asing yang masuk sehingga mereka mungkin kurang bersaing. Nah di situ juga mungkin harapannya itu yang mereka bisa bersaing semua, mau toko besar atau toko kecil. Tapi mungkin yang kita khawatirkan itu ya mereka kalah bersaing, ya mungkin itu. Jadi biasanya pengunjung itu datang ke Cihampelas untuk membeli produk-produk lokal buatan Bandung atau daerah sekitarnya, bisa berupa baju, handmade atau apapun. Itu bisa kita simpulkan bahwa Cihampelas itu siap untuk menghadapi Aceh. Soalnya misalkan turis-turis asing datang ke Cihampelas, mereka bakal membeli produk lokal asli Bandung, sehingga Cihampelas tersendiri diuntungkan. Pengaruh datangnya AC terhadap lingkungan di sekitar Cihampelas itu terlihat dari ruas jalannya saja. Misalkan karena pembangunan yang tidak terkontrol, maka banyak aspek-aspek yang tidak diperhatikan oleh pembangun seperti air warga, lingkungan warga yang makin kotor, dan lalu lintas yang semakin macet. Jadi kalau dapat disimpulkan, lingkungan kita belum siap untuk menghadapi ASEAN Community. Secara teknologi yang ada di Ciwok itu rata-rata masih belum siap untuk bisa bersaing dengan teknologi yang berasal dari luar negeri. Kenapa? Karena teknologi yang ada di Cihampelas itu rata-rata itu masih menggunakan tenaga manusia. Terus teknologi, dan nanti kalau yang ditakutkan itu kalau misalnya teknologi dari luar itu datang ke dalam negeri, nanti para pegawai-pegawai yang di Cihampelas itu bisa kehilangan pekerjaan karena teknologi di luar negeri itu kebanyakan udah menggunakan sistem yang otomatis, dan itu dapat menggantikan peran mereka sebagai pegawai. Dan dampak AC terhadap Cihampelas dalam aspek sosial
kebanyakan membawa pengaruh negatif. Contohnya misalkan budaya asing masuk di dalam situ, itu akan mengubah budaya Indonesia yang notabene seperti kekeluargaan, santun, segala macam. Terus dengan datangnya budaya asing makin banyak pusat-pusat hiburan, diskotik, segala macam, dan mungkin saja membawa lebih banyak hal buruk daripada hal itu seperti obat-obatan, terus minuman keras. Selain itu, mereka juga bisa mendatangkan budaya-budaya jelek yang terdapat di negara luar, seperti misalnya homoseksual ataupun lesbian di Thailand. Terus, jadi kalau menurut saya dalam aspek sosial, Cihampelas belum siap untuk menerima asing.